CBGB adalah sebuah bar dengan konsep kumuh yang merupakan salah satu tempat pertunjukan rock paling legendaris dalam sejarah musik. Tempat kecil ini juga merupakan pionir bar punk dengan sederet nama beken. Sebut saja beberapa musisi seperti Ramones, Blondie, Television, Talking Heads, sampai The Police pernah menggentak bar ini dengan musik kencangnya. So, bagaimana sejarah warung Cobham ini berdiri dan perjalanan apa saja yang dilalui? Mari langsung saja simak alur ceritanya. Diawali sejak 1972, seorang pria bernama Hayley Crystal terlihat sedang menjalani sidang pengajuan usahanya yang bangkrut. Karena sudah 2 kali bangkrut, diceraikan dan memiliki 2 orang anak, hakim menolak pengajuan dan menyarankan Hayley membuka usaha lain. Dengan langkah gontai tak tahu arah, Hayley bersama seekor anjing miliknya berjalan mengitari kota sambil mencari peluang ide bisnisnya yang baru. Sampailah ia di depan sebuah bar dan bertemu pengamen jalanan bernama Idaho. Berkenalan sebentar lalu Hayley pun mengajaknya masuk kedai untuk sekedar minum-minum. Melihat suasana bar yang sunyi sepi, pada Idaho ia bertanya kenapa tidak ada pertunjukan musik di dalam bar. Idaho pun menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang peduli dengan musik di tempat ini. Berdasarkan hal itu, Hayley muncul ide ingin membeli bar itu sebagai usaha baru, walaupun urusan duitnya ia cari belakangan. Beberapa hari kemudian, Hayley mengajak sahabatnya sekaligus partner kerjanya bernama Merv Ferguson pergi mendatangi ibunya lalu meminjam modal untuk biaya pembelian bar. Setelah permintaannya itu dikabulkan, Hayley akhirnya resmi membeli dan menjadi pemilik bar yang baru. Ia dan temannya itu pun mulai punya rencana untuk merombak-rombak bar menjadi sebuah klub yang sesuai rancangannya. Selain Hayley dan Ferguson, datang pula Lisa, anak Hayley yang memilih putus sekolah akibat kendala biaya dan memutuskan tinggal di bar milik ayahnya itu. Hal pertama yang mereka garap tentu saja pembuatan panggung musik di dalam bar, sesuai ide awal Hayley sebelum membeli tempat ini. Hayley memilih country dan blues sebagai genre musik yang akan meriuhkan klubnya. Walaupun Ferguson kurang sreg karena itu bukan selera musik di kota ini, tapi Hayley tetap yakin pilihannya itu akan berhasil. Dari situ ditetapkanlah nama CBGB, singkatan dari Country, Bluegrass and Blues sebagai nama bar tersebut. Beberapa waktu kemudian, saat Hayley baru saja selesai memasang bannernya, ia didatangi 3 orang remaja selengean yang menawarkan diri untuk jadi band pengiring di bar ini. 3 orang inilah yang merupakan cikal bakal band Television. Television membawa aliran musik baru, namun masih turunan dari country dan blues. Sedikit keras, namun masih terdengar merdu. Obrolan lanjut di dalam bar. Terry Oak, sang manajer dari Television pun bahkan datang untuk ikut meyakinkan Hayley bahwa band asuhannya punya potensi besar menarik para pengunjung. Hayley nampaknya masih belum yakin, namun demikian ia respect dengan perjuangan karir musik mereka. Hayley pun memberi kesempatan anak-anak itu untuk manggung di CBGB. Panggung musik ini terasa kurang tanpa adanya kehadiran penata suara alias sound engineer. Hayley pun bergegas mencari seseorang yang dirasa tepat di bidang itu. Tak butuh waktu lama, ia sampai di sebuah pasar dan menemukan seorang teknisi bernama Taxi, mantan musisi yang berhenti karena gitarnya dicuri. Tanpa basa-basi, Taxi langsung menerima tawaran Hayley untuk bekerja sebagai sound engineer di CBGB. Kini lengkaplah sudah semua apa yang dibutuhkan Hayley. Band Television pun sudah bersiap memulai show perdananya di bar itu. Namun seiring berjalannya waktu, penampilan Television membuat Hayley bosan karena tidak sesuai genre favoritnya. Hayley malah pergi meninggalkan Television saat audisi masih berlangsung. Meskipun demikian, Hayley tidak menampik bahwa secara skill permainan musik, Television bisa dibilang baik dan berpotensi jadi band besar suatu saat nanti. Keesokan paginya, saat Hayley hendak keluar cari angin segar, ia menemukan Idaho dibawa pihak kepolisian atas tuduhan penghilangan nyawa seseorang di depan bar. Melihat kejadian itu, Hayley meminta bantuan gangster untuk membebaskan temannya, dan entah dengan cara apa, kurang dari hitungan hari, Idaho pun berhasil dibebaskan atas bantuan Hayley. CBGB lambat laun benar-benar jadi wadah para pemusik untuk menuangkan ambisinya. Sejumlah band ramai berdatangan untuk unjuk kebolehan. Bahkan banyak di antara mereka yang beraliran musik di luar blues dan country. Oleh karenanya, Hayley menambahkan kata Om Fag pada nama barnya.
OMFAG sendiri adalah singkatan dari Other Music for Uplifting Gourmandizer atau aliran musik lain untuk membangkit selera makan. Suatu waktu, Ferguson memberitahu bahwa ibu dari Hailey menagih uang yang tempo hari mereka pinjam. Namun karena usaha CBGB belum berjalan stabil, Hailey ditemani Ferguson dan Idaho menjajal usaha sampingan sebagai jasa pengantar piano. Awalnya semua berjalan lancar dan cukup menopang penghasilan mereka. Sampai pada suatu waktu, ketika mereka menaikkan piano melalui tangga, Idaho yang kebelet buang air kecil malah melepaskan pegangan hingga barang tersebut jatuh dan hancur berkeping-keping. Saat mereka hampir putus asa karena kehilangan pelanggan, tiba-tiba Lisa datang membawa kabar bahwa band Television mulai mendapat apresiasi dari jurnalis Amerika. Band itu menjadi headline surat kabar sebagai influencer genre baru. Hal itu tentu bisa dimanfaatkan Hailey sebagai peluang bisnis jika mereka kembali diajak tampil di CBGB. Bisa diyakini bahwa penampilan mereka akan mengundang banyak pengunjung serta menarik perhatian band-band lain. Rencana itu direspon positif oleh Hailey. Ia menjadwalkan pertunjukan musik dari jam 6 sore hingga jam 4 pagi, serta ada minuman gratis khusus para preman sebagai tip keamanan. Siangnya, pamflet live show band Television pun disebar di beberapa titik ramai. Malam harinya, CBGB kini sudah ramai didatangi pengunjung. Di sana sudah terlihat John Holmstrom, seorang editor majalah yang sedang berdiskusi dengan Mary Harrow, seorang penulis dan filmmaker. John menyampaikan proyeknya mengenai isu musik bawah tanah, anti kemapanan, dan hidup bebas yang akan ia angkat dalam majalahnya yang ia beri judul Punk. So, dari sinilah istilah musik punk berakar. Sementara itu, di sisi berbeda, band Television yang sudah dinanti-nanti pun mulai menaiki panggung. Tak disangka, konser mereka pun sukses memicu antusias penonton yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari-hari selanjutnya muncul band-band baru untuk melakukan audisi di CBGB. Salah satunya adalah band Talking Heads, yang disusul kemudian sejumlah band dan musisi dari berbagai genre seperti The Miamis, The Dictator, Dancer, serta Blondie, yang dengan penampilan anggunnya mampu menghipnotis kaum pria saat itu. Progresivitas show musik CBGB juga mulai menarik perhatian Nick Gane, eksekutif produser 1970s Record, yang membuat nama CBGB makin melambung di kalangan para musisi. Malam itu giliran Patti Smith yang mengguncang panggung CBGB sambil disaksikan seorang Iggy Pop yang santai di barisan belakang. Yang paling mengejutkan saat bar kedatangan Lou Reed, seorang punk rockstar terkenal di tahun itu. John dan Mary yang melihatnya langsung menghampiri untuk melakukan wawancara. Besoknya, dirilislah isu pertama majalah punk dengan cover majalah bergambar Lou Reed dalam bentuk pop art. Tak selesai di situ, CBGB OMFAG kedatangan grup band yang kelak akan jadi legenda musik punk. Mereka adalah Ramones. Ramones yang saat itu baru punya 4 buah lagu, coba mendaftar untuk ikut promosi di CBGB. Namun saat giliran tampil, Hailey kembali nampak kurang tertarik, lagi-lagi karena soal selera musik. Esok harinya, bersamaan dengan promosi majalah punk yang baru diterbitkan, tersiar berita surat kabar bahwa kota New York akan segera mengalami krisis ekonomi yang menjadi ancaman bagi kelanjutan bisnis CBGB. Terjadilah sedikit perdebatan di antara Hailey, Lisa, dan Ferguson. Lisa memojokkan ayahnya karena dinilai tidak pandai mengelola keuangan. Terlebih selama ini, Hailey sering menerapkan tiket masuk gratis karena tak mau buang waktu mengurusi pengunjung bar yang membludak. Perdebatan itu berlangsung sengit. Lisa terus saja menyalahkan ayahnya, tapi Hailey berpikir lain dan seolah tak mau dengar ocehan anaknya lagi. Hailey akhirnya dengan sepihak memecat Lisa. Gadis itu pun keluar dari CBGB saat itu juga. Hari berikutnya, selain Ramones dan Blondie, muncul lagi sebuah band baru bernama Dead Boys. Saat audisi, baru kali ini Hailey dibuat terpukau dengan musik yang dibawakan. Dead Boys berhasil menguasai panggung di malam berikutnya. Dengan gaya urakan dan gak peduli aturan, membuat mereka semakin digemari kaum wanita di era itu. Dead Boys seolah menjadi fenomena baru dalam skena musik punk. Performa mereka bahkan langsung dilirik oleh produser rekaman terkenal gennya Raven. Di tengah angin krisis kota New York, CBGB mungkin satu dari beberapa tempat yang masih bisa dibilang gak peduli dengan situasi itu. Dentuman musik keras terus berlangsung setiap malamnya.
seolah jadi musik surga para berandal dari berbagai kota. Bar ini benar-benar sudah tidak bisa diatur lagi oleh norma apapun. Nama-nama seperti Ramones dan Blondie semakin mencuat di publik kota Manhattan. Ditambah aksi rebel seorang Iggy Pop yang langsung mendapat tempat di kalangan penggemar. Dan perlu diketahui, aksi Iggy meloncat ke kerumunan penonton malam itu adalah sejarah terciptanya gerakan stage dive yang biasa kita lihat dan ditemukan di dalam konser-konser band di era sekarang. Di sisi lain, proses pembuatan majalah punk sudah selesai. Majalah itu berisi gambaran ideologi musik punk yang menolak sistem politik pemerintahan. CBGB dicitrakan sebagai pil jenis baru, sebuah gebrakan melawan arus. Perilisan majalah ini bersamaan dengan mencuatnya nama band Ramones ke permukaan industri musik setelah mendapat kontrak label rekaman. Disinilah Hailey terlihat menyesal karena salah dalam menilai karya-karya mereka selama ini. Sementara itu, Lisa balik ke CBGB dan telah memaafkan perlakuan ayahnya tempo hari. Namun kondisi Hailey di CBGB semakin keruh, di mana ia mulai terlilit hutang akibat kacaunya pengelolaan keuangan. Sesekali bar itu diserbu rentenir, walaupun bisa dicegah oleh Hailey dengan backingan para gangsternya. Lisa yang mengetahui bahwa Hailey belum juga melunasi sewa gedung kembali dibuat marah. Hal itu semata hanya karena ia khawatir akan keselamatan ayahnya. Sejak saat itu, Lisa pun mengambil alih meja bendahara. Ia akan berusaha menata semua urusan keuangan dari nol dan lebih teliti lagi dalam mengurusnya. Dengan cara ini, Lisa hanya ingin Hailey segera melunasi semua tunggakan yang belum ia bayar. Hailey sebetulnya sudah tidak peduli tetek bengek itu. Ambisi Hailey kini terfokus ingin menjadi manajer sebuah band yang ia yakini akan membawa kesuksesan secara instan. Pilihannya tentu saja jatuh pada Dead Boys, grup musik yang ia rasa klop sejak pertama audisi. Hailey rela mengeluarkan semua uangnya untuk keperluan band itu. Walaupun Lisa telah melarangnya, tapi Hailey tetap keras kepala hingga membuat Lisa tak bisa mencegahnya lagi. Lisa yang dikit-dikit pusing memutuskan kabur untuk kedua kalinya. Hari berikutnya, Hailey benar-benar menaruh fokus pada ambisinya. Ia menggandeng gengnya Raven sebagai calon produser proyek album Dead Boys. Di sini gengnya sempat ragu apakah Hailey benar-benar matang dalam menentukan keputusannya. Gengnya menilai Dead Boys hanyalah sekumpulan remaja barbar. Ia khawatir anak-anak itu tidak bisa diatur dan mengacaukan semuanya. Tapi Hailey tetap optimis dan menganggap sikap urakan mereka itu justru merupakan sebuah identitas yang tidak dimiliki band lain. Pada akhirnya, Hailey pun berhasil meyakinkan gengnya. Tak lama setelah itu, Hailey dan gengnya mengumpulkan semua personil dan memberikan seluruh uang yang ia miliki untuk semua kebutuhan band Dead Boys. Setelah semua equipment terkumpul, Dead Boy pun masuk dapur studio dan melakukan rekaman demo album perdananya. Singkat cerita, rekaman pun selesai. Sejumlah media pun berdatangan menginterview Hailey di CBGB. Dead Boy selanjutnya menjalani tur ke berbagai kota di Amerika. Namun sebelum tur itu terlaksana, para anggota Dead Boy mengalami insiden di perjalanan akibat berkendara dalam kondisi setengah sadar yang membuat kontrak mereka dibatalkan. Seketika amarah Hailey pun memuncak hingga mengusir mereka dari CBGB. Namun demikian, Hailey masih menaruh kepercayaan. Kali ini ia mempertaruhkan semua aset CBGB untuk pembiayaan Dead Boys. Namun sialnya, alih-alih mendapat sedikit titik terang di waktu yang sama, Dead Boy yang ia bela malah kembali membuat masalah. Mereka terlibat pertikaian di sebuah minimarket dan sang vokalis harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Hailey kali ini sudah benar-benar muak. Uang hasil penjualan aset CBGB ia serahkan untuk biaya perawatan rumah sakit. Dan dengan tanpa harapan, ia pergi dari CBGB pulang menuju rumah orang tuanya di kampung. Di rumah masa kecilnya itu, Hailey kembali bertemu sang ayah yang bahkan sudah tak bisa mengingatnya lagi. Hailey sangat terpukul. Ia tak menyangka bisnisnya harus mengalami kegagalan untuk ketiga kalinya. Hari-harinya ia habiskan dengan berdiam diri tanpa ada gangguan dari pihak dunia luar. Di tengah keputusasaannya itu, tiba-tiba Lisa menelpon dan menyuruhnya balik ke CBGB. Lisa yang sangat peduli dengan ayahnya mengajak Hailey untuk kembali bangkit dan meyakinkan semua ini belum berakhir. Dengan sisa orang-orang terdekat di sampingnya, Hailey bertekad memulai bisnis dari nol. Melalui bantuan mereka, perlahan-lahan uang sewa gedung pun dilunasi.
CBGB perlahan kembali bangkit dan berjalan lebih tertata. Saat itulah muncul harapan baru dengan hadirnya sebuah band legend, The Police. Dalam catatan sejarah, Hailey telah menyediakan panggung untuk setidaknya 50.000 band di CBGB dalam waktu 33 tahun. Hailey jadi manajer Dead Boy selama 1 tahun dan menghasilkan 2 album rekaman sebelum mereka bubar. Ramones tercatat 74 kali tampil di CBGB. Blondie berhasil menjual 40 juta kopi di seluruh dunia. Patti Smith dinobatkan sebagai Mother of Punk Music, sekaligus musisi terakhir yang tampil di CBGB sebagai tribute Hailey Crystal. Talking Head pada 2002 meraih Hall of Fame musik rock and roll. Iggy Pop dianggap sebagai guru besar musik punk hingga saat ini. Karya majalah punk karangan John Holmstrom diabadikan di Yale University pada 2012. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Kami cabut dulu. Sampai jumpa di narasi selanjutnya. Salam punk.